Oh ya nih, satu hal lagi yang pengen banget Om Begawan katakan ini ke Mas Anas ini. Moga-moga ini bisa didengar oleh Mas Anas ini. Dulu pernah sesumbar Mas Anas ini. 1 rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas. Ingat nggak ini? Masyarakat ingat nggak? Oh ya harusnya ingat itu. Ini jejak rekamnya masih ada loh. Tolong kalau ada teman di PKN atau kerabat dekatnya, ditanya ya, mungkin itu bisa menjadi sebuah bukti itu. Maksudnya apakah yang dijalani Mas Anas ini dikriminalisasi atau apa, ini nanti jadi bukti ini. Nah, jika memang bukan duit Hambalang, ini saatnya membuka fakta ini. Iya, ini saatnya bahwa Anas hanya dikorbankan. Nah, tunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Harusnya Mas Anas berani. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di ngompol, ngomongin politik. Kebebasan adalah sebuah harapan dan keindahan bagi setiap umat, baik manusia maupun binatang, hewan, dan sebagainya. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Dan kata yang paling hebat dalam kebebasan adalah merdeka. Nah, saya itu sudah menunggu-nunggu keluarnya Mas Anas Urbaningrum dari penjara. Lalu begitu di luar lapas langsung bicara jeder-jeder gitu. Maksud saya nunggu jeder-jedernya Mas Anas itu tanpa tedeng aling-aling kelihatannya itu. Atau sebagai orang Jawa, Mas Anas bisa mengungkap banyak petuah-petuah Jawa. Ini saya harapkan begitu ini. Nah, melukiskan apa yang dipendam selama 8 tahun di tahanan, atau apa rasa yang paling ingin digambarkannya. Alah, bareng metu mak bedunduk dari tahanan, oh, ternyata letoy. Wah, tidak sesuai harapan Om Begawan ini. Tidak ada yang spesial dan istimewa. Masih seperti kayak pejabat Orde Baru yang dulu. Gayanya ya seperti itu. Wah, ternyata ya tidak ada apa-apanya ini. Lah kemarin yang nyambut itu banyak loh. Iya nih, berpakaian putih-putih, mayoritas malah anak-anak HMI itu. Juniornya Mas Anas di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Dia kan juga dulu ketua HMI waktu masih kuliah tuh Mas Anas. Bendera hijau, hitam HMI juga tampak berkibar. Wah, meriah itu. Benar-benar identik dengan HMI dibandingkan dengan PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, yang sekarang Mas Anas Urbaningrum masuk dalam partai itu. Partai di mana Mas Anas akan bergabung nantinya. Lah malah di sambutannya Mas Anas tidak menyebut PKN sama sekali. Lah ini agak lucu nih, agak aneh nih. Anti klimaks lah, pada intinya itu tidak ada. Nah, saya yang memantau proses keluar lalu bicara di depan masa, tapi saya tidak mantau langsung loh ini, tidak mantau langsung loh, cuma lewat streaming. Malah banyak yang mencela itu. Di kolom komentar banyak yang bilang koruptor kok malah dilulukan gitu. Banyak itu streaming yang bilang begitu itu. Ya saya lihat aja itu, saya baca itu. Lah tak pikir itu wes dari kemarin-kemarin mau tas-tas itu Mas Anas itu, batut satses. Wah, gak kesuwen untuk menggebrak. Sudah 8 tahun di dalam tahanan, keluar tak kira itu bat gitu. Ya, ancaman Mas Anas gak akan menggoyahkan apapun kalau begitu. Apalagi melemahkan Demokrat, renek apa-apa inilah. Kayaknya jauh sih seperti itu. Jangankan mau membuka tabir, prediksinya di tahun 2024 menyerang Pak SBY saja Mas Anas tidak akan berani. Kelihatannya seperti ini. Ini perkiraan Om Begawan seperti ini. Kelihatannya Mas Anas nggak punya keberanian ini lah. Bayangan kemarin itu, meski tetap dengan sikap tenang,
naik ke kursi atau meja yang tinggi lalu berorasi dengan berapi-api. Misalnya begini, misalnya nih. Misalnya gitu. Selamat siang sahabat-sahabat. Meski kita menjalankan puasa, tapi penantian 8 tahun dalam penjara untuk menuntut keadilan tak pernah sirna. Oh, nah, sudah 8 kali lebaran kita bersuap. Atau mereka yang nampak jumawa, maka tak lama lagi harus siap dengan berbagai bukti yang nyata. Sehingga tidak ada lagi yang bisa bersandiwara pura-pura tak tahu apa-apa. Ya, rohnya berapi-api seperti itu loh. Nah kan kalau begitu lumayan, minimal lo menebar pesawar gitu loh. Ditunggu nemen-nemennya itu. Ya bahasa Indonesianya apa? Nemen-nemen gitu loh. Pokoknya ditunggu banget lah. Apa yang gebrakannya Mas Anas itu sebenarnya banyak yang menunggu, banyak yang menanti-nantikan itu. Oh, kemarahan yang dipendam selama 8 tahun di penjara, Pak pikir keluar penjara sobrel gitu. Keluar malah bicaranya kalau dirinya keluar diantar kepala sekolah, maksudnya kepala LP, disebutnya kepala sekolah kalau LP itu. Lalu maknanya apa Mas Anas itu? Makna diantar Pak kepala sekolah itu maknanya kan nggak ada. Sebagai seorang mantan ketua umum partai, mantan aktivis, 8 tahun banyak refleksi harusnya. Membaca, menulis, harusnya makin berisi, tajam dalam menyampaikan sesuatu. Tidak sesuai dengan sesumbar Mas Anas selama ini. Jadi Begawan ini ya agak kecewa dikit loh. Dalam pikirannya Begawan itu jadi salah gitu loh. Nah, kekuatannya juga sudah tidak seperti dulu lagi. Terbukti yang menyambut di depan lapas Sukamiskin hanya 2 kawan lamanya itu. Itu Pak Saan Mustafa dan Pak Gede Pasek Swardika. Pak Saan sekarang jadi wakil rakyat dari Nasdem itu malah. Sementara Pak Gede jadi pentolannya PKN. Nah, tidak ada tokoh lain yang turut menyambutnya. Ya kalau toh pun banyak anak muda, itu kader-kader HMI yang tidak banyak tahu sepak terjang maupun kiprah Mas Anas di Demokrat waktu dulu. Oh, belum paham mungkin kejadian-kejadian yang menimpa Mas Anas waktu ada di Demokrat itu. Anak-anak muda di HMI sekarang, kader sekarang itu urung enek sing ngerti secara kenyataannya, urung paham gitu loh. Nah, Mas Anas sebenarnya masih harus menjalani tahanan 3 bulan lagi. Hanya karena berkelakuan baik, dia mendapatkan cuti menjelang bebas, sehingga selama 3 bulan mendapat kewajiban lapor. Menghirup udara bebas tapi harus lapor loh. Meski digadang-gadang selepas bebas akan masuk PKN, ternyata butuh penyesuaian terlebih dahulu. Nah, selain penyesuaian juga ada adaptasi. Oh iya loh. 8 tahun di dalam, ketika keluar, rasanya beda itu. Selain penyesuaian juga ada adaptasi, itu penting. Dalam sebuah wawancara dengan seorang wartawan, baliho besar di Cikias bertuliskan "Tunggu, kita balik", yang kebanyakan kita mengira itu sebuah rencana menekan ke Pak SBY. Ternyata tidak ada muatan politisnya sama sekali. Ini jadi luput gitu perkiraan Begawan ini. Mas Anas menilai baliho itu tidak pas konteksnya karena dipasang di CKS. Ya, mestinya berbahasa Sunda. Dan kenapa dipasang di lokasi tersebut? Karena yang masang rumahnya benar-benar seputar di situ, supaya sering dilihat kata-katanya. Artinya murni itu sebagai baliho ucapan syukur mantan ketua umum PBHMI itu keluar dari penjara. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Demokrat ini, apalagi dengan Pak SBY. Ya kayaknya memang tidak seperti ada yang dipikirkan kita semua. Kalau Mas Anas bakal gimana itu hanya tidak terpikirkan. Yang agak aneh itu, Mas Anas menyatakan ada yang berpikir dirinya mati membusuk di penjara. Wow, ini ngeri ini. Ada yang ngerasani seperti itu loh. Nah, menjadi bangkai fisik dan sosial. Ya, tapi berkat dukungan banyak pihak, dirinya masih bisa terus hidup, tegak berdiri, sehat dan waras.
Sampai sekarang nyatanya ya dia keluar dengan baik-baik selama 8 tahun. Ya, siapa yang bicara atau mendoakan begitu? Masa mendoakan seperti itu kan nggak benar itu loh. Buka saja, siapa yang bilang begitu Mas Aras? Supaya masyarakat tahu dan paham itu. Ya, masa sih nggak berani cerita kalau ada yang bilang begitu tuh? Ini kabar bisa jadi blunder loh ini. Jadi kabar yang menjadi kasakusuk loh ini. Ya dikonfirmasi lah, dikonfirmasi sama jurnalis, ketua Bapilu Demokrat atau Mas Andi Arief itu menjawab tidak tahu siapa pihak yang dimaksud katanya itu loh. Mas Andi Arief ditanya juga bilangnya nggak tahu siapa yang dimaksud oleh Mas Anas itu. Nah, dengan nanti klimaks keluarnya Mas Anas ini, Mas AHY bisa tidur dengan nyenyak. Wah, ternyata akhirnya nggak ada apa-apa, akhirnya santai aja Mas AHY ini. Nah, di sisi lain bisa juga apa yang dirasakan oleh Mas Anas seperti Mbak Enji itu. Waktu dibebaskan pada April tahun 2022 itu, Angelina Sonda yang juga mantan anak buah Mas Anas mengakui telah melakukan korupsi dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Oh iya, mesti bareng-bareng gitu. Meski tahu siapa saja yang terlibat, namun Mbak Enji tidak akan menyebutkan sebab pihak itu adalah orang kuat yang bisa membahayakan masa depan keluarganya. Wah, ini mesti takut ancaman ini. Ya, wajar lah, dia seorang wanita, pasti ya ada rasa ketakutan ini. Nah, bisa jadi, ini sekali lagi loh, ini bisa jadi kita semua yang di luar berharap Mas Anas berani menghadapinya ini. Kalau Mbak Enji sudah ketakutan ini, harusnya kudune ini. Mas Anas harusnya berani ini. Tapi faktanya keberaniannya ya cuma segitu doang itu. Surat apa-apaan ini. Lah menuding ada orang berharap Mas Anas mati di penjara. Mbak jujur seperti Mbak Enji Mas. Jadi jangan ngomong tok, jujur diomongkan. Dibuka saja. Udah apa-apa ini di Indonesia itu kan alam demokrasinya kan sangat bebas itu loh. Lama tidak melanggar hukum-hukum yang ada, boleh saja. Ya, jadinya masyarakat tidak akan ngejar-ngejar berita dari jenengan. Mana jadinya Mas Anas yang sering sesumbar itu mana keberaniannya, mana semangatnya untuk balas dendam, malah sebelum masuk tahanan akan buka-bukaan katanya. Ini masih jilid 1 loh ini. Ini kita nunggu 8 tahun ini, gak pindah ke jilid 2 ini, masih jilid 1 ini. Ya kita percaya tidak ada urusannya Mas Anas dengan Mas AHY. Ya karena memang dulu tidak ada hubungannya. Ketika ada peristiwanya Mas Anas, Mas AHY belum ada di Demokrat, masih jadi tentara itu. Tapi sulit dibantah. Kalau masuknya Mas Anas ke tahanan, ada pengaruhnya dari Pak SBY juga. Ini kemungkinan besar ini. Oh iya ini. Satu hal lagi yang pengen banget Om Begawan katakan ini ke Mas Anas ini. Moga-moga ini bisa didengar oleh Mas Anas ini. Dulu pernah sesumbar Mas Anas ini. Rp1 saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas. Ingat nggak ini? Masyarakat ingat nggak? Oh ya harusnya ingat itu. Ini jejak rekamnya masih ada loh. Tolong kalau ada teman di PKN atau kerabat dekatnya, ditanya ya, mungkin itu bisa menjadi sebuah bukti itu. Maksudnya apakah yang dijalani Mas Anas ini dikriminalisasi atau apa, ini nanti jadi bukti ini. Nah, jika memang bukan duit Hambalang, ini saatnya membuka fakta ini. Iya, ini saatnya bahwa Anas hanya dikorbankan. Nah, tunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Harusnya Mas Anas berani. Kalau memang tidak korupsi uang Hambalang, terus uang apa lagi nih? Nah, sebagai penutup, saya ingin sampaikan, berdasarkan apa yang disampaikan Mas Anas hari ini, tidak akan ada benturan secara langsung antara Mas Anas dengan Pak SBY atau PKN dengan Demokrat. Yang ada hanya sejarah saja. Yang pastinya sampai kapanpun
Partai Demokrat akan berusaha dirontokkan oleh Mas Anas. Ini kira-kira menurut Om Begawan. Kalau begitu ya, sampai jumpa lagi dengan Om Begawan pada ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan, sampai jumpa.